Kekalahan ini pun membuat timnas Malaysia mendapatkan banyak tekanan. Kritikan dari publik tak bisa mereka hindari. Terkhusus saat tim ini dinilai tak makin baik, bahkan dengan para pemain naturalisasi. Lantas seperti apakah sorotan yang mengarah pada tim tersebut? Berikut ulasan selengkapnya. Meraih kemenangan di laga kontra Singapura, yang juga jadi laga penentu untuk menentukan tim manakah yang bakal mendapatkan tiket untuk lolos ke babak semifinal. Sederhananya, jika tim Malaysia mampu menang, maka mereka bisa lolos. Tapi sayang, Singapura benar-benar gak bisa diremehkan. Ketika pasukan yang dipimpin pelatih asal Jepang Sutomu Ogura itu benar-benar membuat Malaysia kesulitan. Mereka bermain rapi dan kolektif, di mana akhirnya skor 0-0 jadi laga yang menutup pertandingan tersebut. Bicara soal laga Malaysia versus Singapura sendiri, meski bermain tandang, Singapura ini menurut kami cukup berani untuk bermain menyerang dan terbuka. Terbukti beberapa peluang berbahaya sempat mereka buat, meskipun sayang, masih mampu digagalkan oleh kiper timnas Malaysia. Sebaliknya, Malaysia yang sebenarnya juga memiliki cukup banyak peluang, nampak cukup terburu-buru dari kekuatan tim tersebut. Di antaranya, kegagalan pemain naturalisasi di Malaysia gagal mencontoh Indonesia. Lihatlah salah satu komentar dari fans Malaysia yang menuliskan daftar para pemain naturalisasi Malaysia. Tercatat ada 19 pemain naturalisasi telah bergabung ke skuad Malaysia, mulai dari Endrick Dos Santos hingga Fergus Tierney. Tapi sejauh ini Malaysia tak berhasil mendapatkan prestasi yang membanggakan. Prestasi terbaik mereka adalah menahan Korea 3-3 di Piala Asia. Itu pun tak mampu membantu mereka untuk lolos ke babak 16 besar. Dan kekalahan di fase grup AFF 2024 kali ini, kami pikir benar-benar membuktikan jika pemain keturunan yang mereka ambil atau bawa tak benar-benar mampu meningkatkan kualitas tim tersebut. Itu kenapa program naturalisasi Malaysia yang disebut coba untuk mengikuti dan menyaingi Indonesia dinilai gagal total. Ada perbedaan di sini soal pemain naturalisasi yang dibawa timnas Malaysia dan Indonesia. Pertama, di Indonesia, pemain ditarik dari garis keturunan, sehingga nasionalisme nggak perlu dipertanyakan. Ada hubungan darah di sana, dan ada ikatan emosional di sana, di mana inilah yang tidak dimiliki para pemain naturalisasi Malaysia. Selain itu, secara kualitas, banyak pemain keturunan Indonesia bermain di tim-tim elit Eropa. Sedangkan Malaysia, kebanyakan diambil dari para pemain yang bermain di liga mereka sendiri. Itu kenapa kita nggak bisa bandingin kualitas ini, karena secara terlihat sudah beda. Dan itu kenapa nggak mengherankan jika pemain naturalisasi Malaysia tak memberikan impact sebesar pemain keturunan yang membela Indonesia. Malaysia gagal mencontoh Indonesia dalam aspek ini. Kegaduhan di luar lapangan. Selain kualitas pemain naturalisasi Malaysia yang gak bisa disamakan dengan para pemain keturunan Indonesia, masalah lain yang membuat tim Malaysia gak bisa bersaing di AFF adalah kegaduhan di luar lapangan. Sejak ajang ini belum dan tengah dimainkan, tim Malaysia sudah diterpa berbagai masalah, seperti klub Johor Darul Takzim enggan melepas pemain mereka untuk bergabung dengan tim nasional. Hingga terbaru, kekonyolan Federasi FAM atau Malaysia yang mengumumkan pelatih baru saat Paul Marty masih memimpin tim ini di ajang AFF. Tentu saja saat itu Paul Marty mengaku kesal dengan federasi yang melakukan hal tersebut. Apa yang terjadi di tubuh Malaysia itulah yang menurut kami harusnya nggak terjadi lagi, karena tentu saja akan memberikan impact negatif pada tim tersebut.